Selamat sore saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini kita berjumpa lagi di acara Katekismus Heidelberg yang ke-30 dengan saya Elizabeth. Kali ini dengan pertanyaan, bagaimana konsep keselamatan dalam kekristenan? Jawabannya, dalam kekristenan, keselamatan merupakan karya dari suatu pribadi yang agung, yakni Yesus Kristus. Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat. Melalui pribadi dan karya tunggalnya di atas kayu salib mampu memerdekakan setiap umat yang berdosa. Oleh karena itu disebut sebagai penyelamat yang sempurna. Melalui Katekismus Heidelberg yang sore hari ini, mari kita sama-sama belajar apa itu arti keselamatan. Keselamatan merupakan kebebasan, kemenangan, pemulihan terkhusus di dalam kekristenan. Keselamatan merupakan karya pembebasan Yesus Kristus bagi umat manusia yang berdosa. Melalui Katekismus Heidelberg sore hari ini, kita juga dapat belajar ada 2 poin tentang keselamatan. Yang pertama, keselamatan inisiatif Allah. Konsep keselamatan merupakan karya Allah, inisiatif Allah, sebab tidak seorang manusia pun yang mampu hidup benar yang diperkenankan Tuhan. Sebab Paulus berkata di dalam Roma 3 ayat 23 yang berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak mampu untuk mencapai kesempurnaan Allah. Oleh karena dosa yang mengikat, dosa masuk melalui satu pelanggaran Adam, sehingga manusia yang merupakan keturunan Adam hidup di bawah kuasa dosa. Namun melalui Yesus adalah satu-satu pribadi yang mampu memperkenankan Allah dengan hidupnya dan karyanya, sehingga melalui karya Kristus, Yesus Kristus, setiap manusia percaya menjadi orang benar. Di dalam Roma 5 ayat 19, jadi sama semua seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Melalui ayat ini jelas bahwa manusia tidak mampu untuk mencapai kesempurnaan untuk memperoleh keselamatan. Maka Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia yang penuh dengan dosa. Manusia diikat kuat dengan dosa. Manusia tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Sebab kuasa untuk hidup benar telah hilang dari manusia. Maka dari itu keselamatan haruslah mutlak inisiatif dari Allah untuk menyelamatkan manusia. Jikalau kita menyadari bahwa keselamatan itu adalah murni kasih karunia Allah, maka seharusnya kebahagiaan yang tidak terkira, karena seharusnya kita yang dihukum, dibinasakan, namun diberikan secara cuma-cuma. Poin yang kedua tentang keselamatan. Keselamatan wujud kasih Allah. Allah itu adalah kasih, maka manifestasi kasih Allah itu dinyatakan melalui putranya, yaitu Yesus Kristus yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa yang mengikat. Dosa yang mengikat manusia itu begitu kuat, sehingga manusia tidak mampu untuk mengasihi orang lain dan tidak mampu juga untuk mengasihi Tuhan. Karena kuasa dosa yang besar itu, maka kasih menjadi tawar, kasih menjadi dingin. Oleh karena kasih itu menjadi dingin, hambar, maka membunuh adalah hal yang biasa. Karena orang tidak mengenal kasih, pembunuhan di dalam keluarga, kakak dan adik, saudara membunuh saudara, bahkan orang tua juga. Dalam kehidupan manusia yang terpuruk ini, manusia tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Maka Allah datang menawarkan kasih yang memulihkan dunia ini dari kasih Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Melalui ayat ini, Allah datang menawarkan kasih yang terbatas, kasih yang kekal, kasih yang memulihkan, kasih yang membebaskan kita, kasih yang memampukan kita untuk mengasihi Tuhan, bahkan juga mengasihi sesama, mengasihi kakak adik, mengasihi saudara, mengasihi orang tua, dan semua orang. Jadi, marilah kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Kristus yang telah melihat kehinaan kita, tidak melihat betapa kotornya kita. Tetapi Yesus datang memeluk kita yang berdosa ini, memeluk kita yang penuh dengan noda ini, dan memberikan kasih-Nya.
bahkan memberikan dirinya untuk kita yang berdosa ini. Biarlah kasih Allah yang besar itu mengalir di dalam hidup kita, mengalir di dalam hati kita, mengalir di dalam rumah tangga kita. Dan semua orang yang percaya akan menikmati kasih Allah itu. Demikian Katekismus Heidelberg pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.